Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Perkenankan kami dari Prodi Ilmu Administrasi Negara melaporkan hasil penelitian dengan judul Peran Kelompok Informasi Masyarakat dalam mewujudkan Smart Governance di Kota Magelang. Adapun saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada anggota kami atas nama Riza Argiwinanta. Bapak Ibu yang kami hormati, penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya program Smart City Kota Magelang, di mana pada tahun 2019 Kota Magelang memperoleh peringkat 25 besar di Indonesia dalam kesiapan Smart City. Oleh karena itu, kami ingin melihat bagaimana pada aspek Smart Governance ini kemudian dikaitkan dengan keberadaan kelompok informasi masyarakat. Sebagaimana kita tahu, kelompok informasi masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan Smart City. Dan dalam hal ini, ketika kita kaitkan dengan keilmuan ilmu administrasi negara, maka akan berkaitan dengan Smart Governance yang menjadi salah satu bagian dari Smart City. Smart Governance sendiri merupakan kajian yang berkaitan dengan partisipasi dari masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama. Kemudian bagaimana interaksi antara pemerintah dan masyarakat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu di Kota Magelang, kita melihat ada kelompok informasi masyarakat yang fungsinya adalah sebagai jejaring masyarakat di dalam diseminasi informasi publik, kemudian mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah dengan kelompok masyarakat dan pemerintah. Nah, adapun untuk KIM ini Bapak Ibu, dia harus memiliki kompetensi 4M, karakteristik 4M, yaitu orang-orang yang ada di dalam KIM ini mereka adalah melek huruf, melek teknologi, melek informasi, dan melek peradaban. Sehingga harapannya mereka inilah yang nanti akan menjadi garda terdepan terhadap akses informasi yang diberikan kepada masyarakat. Untuk saat ini, berdasarkan prasurvei kami, waktu kami terjun ke lapangan dan juga ketika penelitian, terdapat 18 KIM, 1 KIM tingkat kota dan 17 KIM tingkat kelurahan. Sehingga dengan melihat hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan melihat peran KIM dalam mewujudkan smart governance di Kota Magelang, agar terjadi kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah melalui penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, metode penelitian kami dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode studi kasus. Kemudian lokasi penelitian kami di Kota Magelang, khususnya kami meneliti, terjun, dan berinteraksi dengan personil pihak-pihak terkait pada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik. Kemudian kami juga berinteraksi dengan kelompok informasi masyarakat di Kota Magelang, baik di tingkat kota maupun di tingkat kelurahan. Kemudian untuk penentuan informan kami menggunakan purposive sampling, artinya kami menginterview pihak-pihak yang berkaitan, sampling yang bertujuan. Untuk analisis data, kami menggunakan proses reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data, validitas data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini Bapak Ibu, yang pertama dapat kami informasikan bahwa smart governance di Kota Magelang itu direpresentasikan melalui aplikasi Magelang Cerdas. Nah, di dalam aplikasi Magelang Cerdas ini terangkum beberapa pelayanan-pelayanan yang merupakan parameter dari smart governance, yaitu yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang kedua, pelayanan publik,
Dan yang ketiga adalah transparansi pemerintahan. Untuk beberapa aplikasi yang sudah tersedia, yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan, yaitu Monggolapor. Kemudian ada Musrenbank online. Kemudian dalam hal pelayanan publik, ada layanan perizinan, pelayanan kependudukan, pajak dan retribusi, hingga perpustakaan digital. Dan juga ada aplikasi pelayanan informasi publik. Nah, ini semua Bapak Ibu terangkum di dalam aplikasi Magelang Cerdas. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang pelaksanaan smart governance, maka kita secara tidak langsung mengkaji bagaimana pelaksanaan dari Magelang Cerdas ini. Nantinya bagaimana KIM ini akan berperan di dalam mensukseskan penggunaan aplikasi Magelang Cerdas. Hasil penelitian yang kami lakukan, peran KIM dalam mewujudkan smart governance melalui aplikasi Magelang Cerdas dapat kita ketahui melalui Diskominsta. Yang pertama, bahwa aplikasi Magelang Cerdas ini sudah disosialisasikan oleh Diskominsta dalam forum pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi informasi pada bulan September tahun 2019, di mana peserta dari kegiatan sosialisasi ini meliputi pengurus KIM kota dan beberapa pengurus KIM kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Gunung Tidar dengan materi berkaitan dengan perkembangan masyarakat informasi dan kemudian dikaitkan dengan ketersediaan aplikasi Magelang Cerdas. Lalu apa peran KIM? Peran KIM dalam hal ini yaitu dia melaksanakan tugas utamanya sebagai agen diseminasi informasi dengan melakukan tindak lanjut yang tadi sudah disosialisasikan oleh Diskominsta. Kemudian KIM melanjutkan sosialisasi tersebut kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan RT dan pertemuan PKK. Demikian itu. Nah, kemudian kami menemukan dalam penelitian terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan ternyata sosialisasi aplikasi Magelang Cerdas ini tidak optimal, Bapak Ibu. Diskominsta menyatakan, Kabak Teknologi Informasi, bahwa aplikasi Magelang Cerdas ini masih belum banyak digunakan oleh masyarakat Kota Magelang. Nah, oleh karena itu, dalam sosialisasinya, termasuk yang dilakukan oleh KIM, terdapat beberapa persoalan. Yang pertama, pelaksanaan diseminasi ini tergolong minimal dan kurang memberikan dampak penekanan. Dan kemudian diseminasi hanya dilakukan oleh personal masing-masing pengurus KIM. Jadi, ketika sudah mendapatkan sosialisasi dari Diskominsta, maka pengurus KIM ini bergerak secara personal, Bapak Ibu. Tidak dikoordinir oleh KIM secara organisasi, tetapi mereka para pengurus yang ada di kota dan juga pengurus kelurahan ini bergerak sendiri, menyampaikan informasi secara teknis. Mereka meminta waktu kepada RT atau PKK untuk memberikan informasi, melanjutkan informasi yang diberikan oleh Diskominsta terkait dengan aplikasi Magelang Cerdas. Nah, untuk KIM sendiri tidak memiliki program kerja atau tidak mengagendakan secara khusus sosialisasi dari aplikasi Magelang Cerdas tersebut. Dan ketidakoptimalan ini kami lihat secara lebih dalam lagi, ternyata kami mendapati bahwa di dalam KIM sendiri secara internal, KIM ini belum memiliki fokus yang jelas, sehingga bidang garapnya terlalu lebar, seperti itu. Yang kami ketahui di lapangan, KIM ini justru banyak melakukan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan remaja, seperti sosialisasi HIV/AIDS, kemudian sosialisasi kesehatan reproduksi, kemudian pemberdayaan pelaku UMKM, seperti itu. Sehingga untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi atau kemudian smart governance, pelayanan publik, pemanfaatan jaringan pemerintah daerah ini belum terlalu digarap oleh KIM.
padahal memiliki potensi ke arah itu. Kemudian Kim sendiri memiliki ketergantungan pada anggaran pemerintah kota. Artinya ketika tidak ada anggaran, maka Kim tidak bergerak. Nah, ini juga menjadi permasalahan kenapa Kim cenderung juga tidak menyikapi isu-isu seperti adanya aplikasi, kemudian ini penting disosialisasikan kepada masyarakat, tidak sampai terpikir seperti itu. Kemudian pemanfaatan IT belum maksimal, di mana banyak sumber daya manusia pengurus Kim ini yang masih belum menguasai IT. Rata-rata pengurus Kim di Kota Magelang adalah mereka-mereka yang masih yang sudah pensiun. Jadi mereka adalah pensiunan pegawai, pensiunan PNS seperti itu. Sehingga untuk kaula muda itu jumlahnya sedikit. Nah, ini menyebabkan tingkat penguasaan IT di dalam organisasi Kim sendiri kurang maksimal seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan sosialisasi dari aplikasi Magelang Cerdas atau Smart Governance ini juga kita ketahui ternyata Diskominsta Kota Magelang tidak memberdayakan Kim untuk mensukseskan aplikasi Magelang Cerdas. Jadi sehingga Kim ini tidak digandeng seperti itu. Tidak mendapatkan pesan khusus untuk melakukan sosialisasi secara lebih masif. Sehingga Kim dalam hal ini belum menjalankan peran jejaring informasinya secara lebih kuat seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, ini adalah dokumentasi kami ketika mewawancarai salah satu pengurus Kim, yaitu sekretaris Kim Kota Magelang, dan kami juga berkeliling ke beberapa kelurahan, termasuk Kim Kelurahan Jurang Ombo Selatan, Jurang Ombo Utara, kemudian Kim Magersari, dan Kim yang lainnya, akan tetapi belum ada dokumen yang kami sertakan, namun kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon masukan kepada Bapak Ibu reviewer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.